Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Fikayo Tomori mendapatkan kesempatan sebagai starter bersama timnas Inggris dan dia bermain sangat solid. Tomori musim ini bermain cukup solid di dalam skema 3 back yang digunakan Massimiliano Allegri. Namun musim lalu dia memang kesulitan dalam menemukan bentuk terbaik. Terlebih dalam beberapa musim terakhir, Tomori selalu saja diganggu cedera dan bahkan dia hampir relego ke Juventus pada Januari 2025 lalu. Dengan bermain sebagai starter dalam 25 pertandingan bersama AC Milan, akhirnya Tomori mendapatkan kesempatan untuk dipanggil ke timnas dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang. Pada pertandingan melawan Uruguay, dia tampil sebagai starter bersama Harry Maguire untuk mengawal gawang Inggris. Olivier Fischer dari Sempre Milan bahkan ikut berkomentar tentang pertandingan tersebut dan memberikan penilaian tentang penampilan bek rossoneri itu dengan mengatakan, "Saya sejujurnya sedikit khawatir ketika mengetahui bahwa Tomori akan menjadi starter dalam pertahanan 4 orang bek. Namun dia melakukan pekerjaan yang sangat solid meskipun melawan serangan Uruguay yang sangat kuat. Operannya aman dan dia tentu saja tidak pernah kehilangan bola di area yang buruk. Kemudian dia membuat beberapa clearance di dalam kotak penalti di mana posisi dan ketajamannya adalah kunci," ungkapnya. Niklas Füllkrug siap kembali ke West Ham United saat AC Milan berburu striker baru menurut sebuah laporan. Telah capai kesepakatan dengan West Ham United terkait peminjaman striker Jerman itu selama 6 bulan ke depan dari jendela transfer musim dingin lalu. Namun setelah beberapa pertandingan, dia hanya mampu mencetak sebiji gol yang secara tidak langsung memperjelas bahwa dia bukanlah sosok yang dibutuhkan oleh Diavolo. Theo Moreto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dengan mengatakan bahwa kecil peluang melihat Füllkrug dapat terus berseragam merah hitam. Berikut komentar sang jurnalis. Peluangnya sangat kecil untuk melihat Füllkrug terus berseragam Milan untuk satu musim lagi. Opsi pembelian ditetapkan seharga 5 juta euro, jadi ini bukan transfer mahal, tetapi Rossoneri sudah mencari striker lain yang kuat yang dapat mengisi peran yang saat ini dimiliki Füllkrug. Dia akan kembali ke West Ham, ungkapnya. Nicolo Tresoldi yang dikaitkan dengan AC Milan telah merencanakan hengkang pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Dalam wawancara di beberapa kesempatan sebelumnya, Tresoldi telah menjelaskan bahwa dengan sangat jelas bahwa impiannya untuk bergabung dengan Diavolo suatu hari nanti. Dia bahkan mengatakan bahwa selalu memikirkan kepindahan tersebut setiap hari yang menunjukkan bahwa penyerang klub Bruges itu siap melakukan apa saja demi impiannya. Sekarang Sky Jerman dan Florian Plettenberg membuat laporan terbaru yang cukup menarik. Tresoldi disebutkan ingin pindah pada musim panas kali ini dan beberapa klub Italia telah memantaunya. Berikut komentar sang jurnalis. Kalau Tresoldi berencana pindah pada musim panas ini, label harganya adalah sekitar 25 hingga 30 juta euro. Klub-klub yang diperkirakan akan bermain di Liga Champions dari Spanyol, Italia, dan Jerman tertarik serta telah membuka pembicaraan di belakang layar, ungkapnya. AC Milan membutuhkan kantong yang tebal jika mereka ingin menandatangani Leon Goretzka menurut sebuah laporan. Dalam sebuah video di YouTube, Nicolo Schira telah memberikan informasi terbaru tentang Goretzka dan rumor yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Italia. Kandang Jerman itu memang bersedia pindah ke sana, tetapi gajinya menjadi masalah. Berikut komentar sang jurnalis. Di Italia, setiap klub besar telah duduk bersama agen Goretzka. Ada pertemuan dengan Napoli, Milan sangat waspada karena Allegri sangat menyukainya. Inter juga tertarik, Juventus juga mungkin meminatinya, tapi ada hambatan besar. Goretzka meminta gaji 7 juta euro ditambah bonus per tahun selama 3 tahun, serta bonus penandatanganan sebesar 10 juta euro. Ini bukan operasi yang cepat atau sederhana, tetapi semua klub top Italia mengawasi situasinya, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Sandro Tonali berpotensi kembali ke AC Milan, tetapi hal itu akan memakan waktu menurut sebuah laporan. Antonio Vitiello berbicara di saluran YouTube miliknya dengan membagikan pendapat tentang masa depan dari Tonali. Menurutnya, kepulangan sang putra mahkota pada musim panas kali ini dipastikan hampir tidak mungkin terjadi, baik karena biaya transfer maupun karena gaji tinggi sang gelandang. Tonali diharapkan dapat kembali ke pelukan Rossoneri setelah melakukan satu transfer lagi yang kemungkinan besar akan berlabuh ke klub Inggris lainnya. Sang jurnalis menyatakan bahwa Manchester United telah mengadakan pembicaraan tertutup, jadi para penggemar Diavolo harus sekali lagi menunggu kepulangannya. Meskipun terlihat cukup rumit, tetapi sang jurnalis menegaskan bahwa Tonali pasti akan kembali ke San Siro pada masa depan. Hanya saja, kembali ke Italia saat ini tidak mungkin masuk ke dalam rencana Tonali untuk saat ini.
AC Milan telah mengamankan jasa Andre Kostic dan tes medis akan segera dilakukan menurut sebuah laporan. Luka Maninetti melaporkan bahwa Milan telah mengamankan jasa pemain berusia 19 tahun milik Partizan Belgrade. Tes medis telah dijadwalkan pada hari ini dan jika berhasil, mungkin tidak butuh waktu lama untuk kita melihat Diavolo meresmikan penandatanganannya melalui website resmi klub. Saat ini jendela transfer memang sudah ditutup, tetapi Milan telah bergerak untuk mengamankan jasa sang penyerang sejak akhir tahun lalu. Sekarang Rossoneri diyakini telah menawarkan biaya transfer sekitar 5 hingga 8 juta euro untuk operasi tersebut dan mungkin itu adalah label harga yang telah ditetapkan oleh klub Serbia. Namun untuk saat ini, para penggemar harus menunggu informasi lebih lanjut tentang peresmian transfer itu. Pada umumnya, informasi yang diberikan oleh Maninetti sangat dapat dipercaya meskipun untuk transfer kali ini dia tidak terlalu banyak memberikan detail lebih lanjut. Mari kita tunggu informasi dari sumber lainnya juga. Rafael Leao bekerja keras agar dapat pulih sepenuhnya dan tersedia pada pertandingan melawan Napoli. Leao sebelumnya dilaporkan telah diterbangkan ke Portugal untuk beberapa hari agar dapat berlatih secara private bersama pelatih pribadinya dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Tujuan utamanya adalah menghilangkan rasa sakit pada aduktornya yang terus kambuh sepanjang musim ini, kemudian membuatnya dapat fit sepenuhnya dan tersedia pada pertandingan melawan Napoli. Penyerang Portugal itu membagikan beberapa video di akun Instagram miliknya yang menunjukkan dia benar-benar bekerja keras bersama sang pelatih. Nih, Mimin kasih video Mas Leao lagi nge-gym. Kalian juga ya nge-gym biar tetap sehat, jadi bisa nonton Maksimal Milan terus. Edson Jazari telah buka suara tentang rumitnya kepindahannya ke AC Milan pada musim panas lalu. Jazari diwawancarai oleh El Foglio dengan gelandang Swiss itu membeberkan apa yang terjadi pada negosiasi musim panas lalu. Berikut komentar mantan pemain klub Brugge itu disampaikan melalui Milan News. Saya sangat ingat momen itu. Saya telah menyelesaikan musim bersama klub Brugge dengan memenangkan Piala Belgia dan saya adalah salah satu pemain terkuat di skuad. Klub sama sekali tidak ingin menjual saya. Sikap mereka terhadap saya sangat jelas. Berbicara dengan agen saya setiap hari setelah mengetahui minat kuat dari Milan. Sedang berlibur di Ibiza bersama pacar saya dan saya sedang bersantai ketika ponsel saya berdering. Nomornya dari Italia. Saya segera menjawabnya, itu adalah Iglitare. Saya langsung paham bahwa Milan akan melakukan segalanya untuk meyakinkan saya dan hal itu sangat menggairahkan saya. Di sisi lain, saya sangat menghormati klub Brugge. Saya hanya ingin menemukan solusi terbaik untuk kami berdua. Tentu saja, bagaimana Anda bisa menolak klub besar seperti Milan? Apa yang mempercepat kedatanganku? Pekerjaan dari seluruh manajemen. Sekitar 10 hari setelah panggilan dari direktur, Zlatan Ibrahimovic juga tiba. Berbicara tentang proyek itu, suara saya hampir bergetar, tetapi saya termotivasi dan siap untuk memulai tantangan baru. Allegri adalah mentor bagi saya dan saya mencoba belajar banyak. Dia memiliki banyak pengalaman. Dia sering berbicara dengan saya, mengatakan kepada saya untuk lebih terlibat, bermain dengan intensitas, dan bahkan menembak jika kami memiliki kesempatan. Di sini untuk juara, untuk diri saya sendiri, untuk tim, untuk para penggemar. Ingin memberikan segalanya setiap hari dengan antusiasme dan profesionalisme. Saya berharap untuk mengenakan jersey ini selama bertahun-tahun lagi. Ungkapnya. Santiago Gimenez tampil baik dalam pertandingan persahabatan melawan para juniornya tadi malam. Gazzetta dello Sport sebelumnya melaporkan bahwa akan terjadi bentrokan internal antara tim utama AC Milan melawan Milan Futuro. Kedua tim berlatih bersama kemarin dan juga terjadi pertandingan persahabatan di Milanello dengan 6 pemain di tim utama yang terlibat di dalamnya. Ini membuat beberapa pemain Futuro harus bermain untuk tim utama, sementara beberapa pemain Primavera harus ikut ke dalam skuad Futuro. Meskipun bukan pertandingan resmi, tetapi ini pertandingan yang penting bagi Gimenez yang telah melakukan segalanya agar dapat pulih sepenuhnya. Sekarang GDS kembali membagikan informasi terbaru bahwa itu adalah pertandingan dengan twist karena hanya berlangsung selama 45 hingga 50 menit. Di sisi lain, Carlo Pellegatti menambahkan bahwa itu adalah sesi latihan dengan intensitas yang cukup tinggi, jadi ini bukan merupakan pertandingan yang menyenangkan. Jurnalis juga mengatakan bahwa Gimenez melakukannya dengan baik dalam pertandingan persahabatan tersebut. Ini merupakan kabar baik, terlebih pertandingan melawan Napoli sudah semakin dekat, jadi semua perkembangan positif yang ditunjukkan oleh Gimenez akan sangat membantu bagi Massimiliano Allegri.